Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan dan waktu yang luang untuk bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka kita talabul ilmi, dalam rangka kita mengangkat kejahilan di dalam diri kita dan juga orang lain, insyaallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu merupakan di antara sebab-sebab seseorang dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, sesungguhnya di dalam surga fil jannati samaniyatu abwab. Di dalam surga terdapat 8 pintu. Dan salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ada pintu yang disebut dengan babul zikri atau babul ilmi. Dan hal ini sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berupaya di dalam dia mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya yaitu menuju surga, yaitu melalui pintu babul ilmi atau babul zikri. Maka seorang yang dia istiqamah di dalam belajar menuntut ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala libtigha'i wajhillah, maka mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qawil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, Dan kita sudah sampai kepada pembahasan di halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 20, yaitu poin yang ke-6, sadis. Kita akan membahas dari potongan-potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disyarah oleh beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Yang ke-6 kata beliau qauluhu. Yang ke-6 adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sadaqta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis tersebut, qala sadaqta. Siapa yang mengatakan? Coba. Jibril. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami sangat takjub, terheran-heran
kepadanya yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya dan dia juga yang membenarkan, ya. Jadi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat itu juga, ya, atau orang tersebut yang tidak dikenal, ya, kemudian justru dia membenarkannya. Maka di sini kata muallif rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, wajhu ta'ajjubi anna al-ghaliba 'ala as-sa'il kaunuhu ghaira 'alimin bil jawab. Ya, dan ini sebenarnya sudah pernah kita singgung, ya. Jadi agak mirip pembahasannya. Jadi sisi bagaimana takjubnya, ya, yaitu ketika sahabat mendengar bagaimana seseorang ketika dia bertanya sesuatu kemudian dia yang membenarkannya, ya. Maka dikarenakan apa? Annal ghaliba 'ala as-sa'il kaunuhu ghairu 'alimin bil jawab. Karena pada umumnya, yaitu pada orang yang bertanya, ya, dia dalam keadaan tidak tahu dengan jawaban, ya. Tapi ini anehnya, dia yang bertanya tapi dia juga yang membenarkannya. Maka ini kata beliau, fa huwa yas'al liyasila ilal jawab, ya. Pada umumnya seseorang itu bertanya supaya apa? Kira-kira supaya dia tahu. Sebelumnya dia belum tahu, maka dia bertanya supaya tahu. Wa mithluhu la yakunu lil mas'ul idza ajabahu sadaqta, ya. Dan permisalannya, maka tidaklah seseorang dia berkata kepada yang ditanya, ya, ketika dia menjawab sadaqta, harusnya tidak begitu, ya. Maka ini yang menjadi sisi takjubnya para sahabat di dalam hadis ini, ya. Maka dikatakan fa'ajibna lahu, kami sungguh takjub, heran, ya. Dia yang tanya, dia juga yang membenarkan. Oh, berarti dia sebenarnya sudah tahu. Dan hal ini dibolehkan apa tidak? Dibolehkan, ya. Dalam rangka misalnya ngetes, misalnya tadi halaman berapa, ya. Jadi Anda sudah tahu halamannya, Anda tanya supaya apa? Ya supaya kita mengingat kembali, ya. Tapi antum takjub nggak? Heran nggak? Enggak, ya, insyaallah. Dikarenakan apa? Li'anna sa'il idza saddaqal mas'ul dalla ala anna indahu jawaban min qabl, ya. Maka hal ini kata beliau menunjukkan yang bertanya, ya, ketika dia membenarkan orang yang ditanya, maka itu menunjukkan orang tersebut sudah mengetahui jawaban sebelumnya, ya. Walihada ta'ajjaba as-sahabatu min hadha at-tasdiq min hadha as-sa'ilil gharib. Kemudian kata beliau, dan oleh karena itulah, ya, maka para sahabat itu terheran-heran, ya, dengan tasdik, pembenaran dari malaikat Jibril. Apa saja yang ditanya? Pertama tentang Islam, ya kan? Kemudian kedua tentang al-iman dan seterusnya. Dan malaikat Jibril atau orang yang bertanya ini yang tidak diketahui sebelumnya, ya, maka dia bertanya atau membenarkan sesuatu yang dia tanyakan. Maka itulah sisi keheranan para sahabat terhadap pembenaran, ya, yang dia mengatakan sadaqta, kamu benar. Apa itu Islam? Al-Islamu apa? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian mengatakan sadaqta, kamu benar. Aneh, ya. Kemudian ditanya lagi, fa akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi mengatakan an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qala sadaqta, kamu benar juga, ya. Maka itulah bagaimana para sahabat terheran-heran dikarenakan dia yang bertanya dan dia juga yang membenarkan, ya. Kemudian poin yang ketujuh di sini, qauluhu, ucapan qala fa akhbirni anil iman. Dia mengatakan, ya, siapa yang mengatakan? Malaikat Jibril. Fa akhbirni anil iman, ya. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya. Jadi iman adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat-malaikatnya, kemudian kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir yang baik dan yang buruk.
Maka di sini kata beliau, hadzal jawab mustamilun ala arkanil imani sittah. Maka jawaban ini ya mustamilun mencakup kepada rukun iman yang berapa? Yang 6. Ya. Wa awwalu hadhihi al-arkan al-imanu billah wa huwa asasun lil imani bi kulli ma yajibu al-imanu bih. Dan yang pertama atau rukun yang pertama yaitu adalah iman kepada siapa? Kepada Allah. Dan kata beliau di sini iman kepada Allah merupakan asal atau asas atau pokok ya dari rukun-rukun iman yang setelahnya. Ya. Jadi keimanan kepada Allah itu merupakan pokoknya. Makanya terkadang kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya disebutkan iman kepada Allah kemudian melakukan apa? Ya. Contohnya apa? Contohnya ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ghairak." Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku, maksudnya berikanlah nasihat kepadaku, ya. Dengan suatu nasihat yang mana aku tidak bertanya kepada selainmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Qul amantu billah summastaqim." Katakanlah berimanlah kepada Allah, aku beriman kepada Allah, dan kemudian istiqomahlah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan apa? Hanya iman kepada Allah, ya. Karena iman kepada Allah adalah asas. Seseorang kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka tidak mungkin beriman kepada rukun iman yang selanjutnya. Maka tidak akan mungkin, ya. Kalau dia sudah tidak punya iman kepada Allah, maka tidak akan mungkin beriman kepada yang rukun iman selainnya. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak, ya. Di antaranya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara keimanan seseorang ya kepada Allah dan hari akhir dengan berbuat baik. Ya, contohnya hadis apa? Ada yang tahu? Contohnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, jadi ada 3 hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rangkaian hadis, ya. Dan di dalam hadis ini juga menyebutkan ya antara kesesuaian iman seseorang dengan akhlak yang baik. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan orang kalau dia beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, ya. Bukan berarti hanya 2 iman itu saja, tidak, ya. Tetapi ini mencakup asasnya yaitu iman kepada Allah. Kemudian yaumil akhir dikarenakan seseorang itu akan beramal apabila dia mengetahui ya bahwasanya setiap yang diperbuat itu akan mendapatkan balasan di hari akhir, ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah syarran yarah, ya. Siapa yang dia beramal meskipun sebesar biji sawi maka dia akan mendapatkan balasannya, dan barang siapa yang berbuat kejelekan juga ya maka dia akan dibalas. Maka dikaitkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keimanan kepada Allah sebagai asas pokoknya dan juga iman kepada hari akhir. Supaya apa? Falyakul khairan aw liyasmut, ya. Yaitu agar kalian mengucapkan yang baik saja, kalau tidak bisa maka harus diam. Itu yang pertama. Kemudian kata Nabi, "Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, ini juga hubungannya dengan akhlak. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan atau menjamu tamunya, melayaninya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau nabinya sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengkaitkan keimanan kepada Allah, ya, yaitu dengan perbuatan baik, ya, dengan akhlak yang baik. Karena sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah siapa? Yang paling baik akhlaknya. Jadi semakin orang itu imannya kuat,
maka harus dia ya sesuai antara iman yang di dalam hati ya dengan perbuatan, dengan muamalahnya, dengan akhlaknya kepada sesama manusia. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh beliau ya, yang pertama adalah iman kepada Allah, karena itu merupakan asas kepada iman ya yang selanjutnya ya, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir. Kemudian beliau mengatakan walihada udhifa ilaihi al-malaikah wal kutub war rusul wa man lam yu'min billah la yu'min bi baqiyatil arkan. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menyandarkan ya keimanan setelahnya adalah iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab ya, kepada rasul-rasul. Dan barang siapa yang dia tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak akan beriman kepada rukun Islam atau rukun iman yang lainnya ya. Jadi itu menjadi pokok, menjadi asas ya. Seperti orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak mungkin ya mereka beriman kepada malaikat, terlebih lagi kepada para rasul ya. Orang-orang ateis itu orang-orang yang apa? Yang dia tidak mengakui adanya Rabb, tidak adanya Tuhan ya. Jadi semua yang ada ini terjadi dengan sendirinya ya. Ya mereka meyakini tidak ada sesembahan. Semua ini berlangsung dengan secara natural, alami ya. Terjadinya penciptaan ya, adanya kematian, itu semua dengan ya yaitu pengaturan yang alami, tidak ada yang menciptakan ya. Maka tidak mungkin seorang yang ateis dia akan beriman kepada malaikat, kepada rasul, terhadap kitab ya. Baik itu kitab yang diturunkan kepada kita umat Islam, Al-Qur'an, dan juga kitab-kitab selainnya. Mereka tidak akan pernah meyakini yaitu kitab Injil, Taurat, Zabur, dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini dilanjutkan kata beliau, wal imanu billah yashmalul iman bi wujudihi wa rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Ya, jadi ada 4 hal. Bagaimana seseorang beriman kepada Allah, maka dia mencakup iman kepada yang pertama adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang kalau dia tidak meyakini adanya wujud Allah, maka tidak akan beriman kepada ya, kepada 4 hal tadi ya, atau sisa dari 3-nya. Kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga nama-nama dan sifatnya, tidak akan mungkin ya. Jadi yang pertama mencakup iman yaitu adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak pernah kita lihat dengan indera kita ya, tetapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya di dalam hati kita, maka itulah yang namanya iman ya. Jadi iman itu berhubungan dengan sesuatu yang gaib ya. Bahkan kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita tidak tahu wajahnya, tetapi kita beriman ya, beriman dengan hati kita. Terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencakup iman kepada wujud Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak bisa dilihat dengan indera kita. Kemudian beriman dengan rububiyahnya ya, yaitu perbuatan-perbuatan Allah, apa yang dilakukannya, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, dan seterusnya. Wa uluhiyatihi, dan juga di dalam hal perbuatan hamba terhadap Allah, yaitu apa? Ibadah ya. Di antara yang harus dilakukan ya, atau tujuan dari yang utama kita diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki, dihidupkan ya, dan diatur segala urusan kita adalah untuk ibadah. Jadi perbuatan hamba terhadap Allah, maka itulah yang disebut dengan uluhiyah. Bagaimana pengabdian seorang hamba yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu mencakup nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muttasafun bikulli kamalin yaliku bihi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan setiap sifat kesempurnaan ya, yang layak baginya. Munazzahun an kulli naqsin, dan dia tersucikan dari sifat kurang ya, sifat aib, sifat cacat ya. Maka itu ya Allah Subhanahu wa taala tersucikan darinya. Kemudian kata beliau, fayajibu tauhiduhu bi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih ya. Jadi wajib untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam 4 hal ini tadi.
Pertama di dalam wujudnya. Jadi kita meyakini zat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bukan sesuatu yang kita berhayal dengannya, bukan, ya. Kemudian kita juga mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, perbuatan-perbuatan Allah, di dalam uluhiyahnya, perbuatan hamba terhadap Allah, dan juga mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya. Ya. Dan di sini dijelaskan lagi satu persatu oleh beliau, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Yang pertama kata beliau, wa tauhiduhu bi rububiyyatihi ay al-iqraru bi annahu wahidun fi af'alihi. Yaitu seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah rububiyah. Ya. Rububiyah itu diambil dari bahasa Arab apanya? Ya. Rabbun, ya. Maka dikatakan rububiyah. Rabbul bait. Apa Rabbul bait? Ya, sahibul bait. Yang memilikinya, yang mengatur urusan rumahnya, yang menjaganya, maka disebut dengan Rabb. Sebagaimana siapa? Abdul Muttalib, ya, ketika akan diserang dengan tentara Abrahah, ya, dia mengatakan ana Rabbul ibil. Dan Ka'bah itu memiliki Rabb juga, ya. Maksudnya apa? Saya adalah pemilik yang mengurus, yaitu onta-onta, maka silahkan kamu, ya, serang itu namanya Ka'bah, tapi kamu jangan mengambil onta saya, ya. Jadi dia mengatakan ana Rabbul ibil. Dan Ka'bah itu memiliki Rabb juga, ya, yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentauhidkan Allah di dalam masalah rububiyah adalah kita al-iqrar. Apa al-iqrar? Itu dari bahasa Arab, ya, seperti kita ikrar, ya. Kita menetapkan, ya, bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersendirian, wahidun fi af'alih, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam dia menciptakan, dia bersendirian, ya. La yusyarikuhu ahad. Tidak bersama dengan yang lainnya, tidak ada sekutu di dalam penciptaan, ya. Begitu juga di dalam hal memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala bersendirian juga. Di dalam pengaturan, di dalam menghidupkan, di dalam mematikan, di dalam menentukan, ya, nasib seseorang, maka semua ada di tangan Allah, ya. Jadi kalau seseorang dia tidak mentauhidkan Allah, ya, maka dia akan memiliki pandangan atau keyakinan bahwasanya ada pencipta selain Allah. Ada yang memberikan rezeki kepada, ya, selain Allah, ya. Makanya orang-orang yang mencari rezeki, ya, yang mereka mendatangi, ya, misalnya pohon-pohon, ya, pesugihan ke gunung-gunung, ya. Kemudian dengan benda-benda tertentu yang bisa dianggapnya mendatangkan, yaitu rizki, ya. Kalau orang Cina itu apa namanya, Pak? Hoki, ya. Jadi hoki, ini hoki saya, ya. Ini dengan sesuatu dia akan hoki, dia akan beruntung. Maka berarti dia telah menafikan tauhid di dalam masalah rububiyah. Dia meyakini ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Nauzubillahi summa nauzubillah, ya. Makanya di antara kesyirikan. Adapun ketika kita beriman, maka kita harus menetapkan al-iqrar, bahwasannya yang melakukan, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, baik menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, ini semua atas kehendak Allah, ya. Makanya ketika terjadi bencana, jangan kita sampai langsung, ya, mengatakan ini disebabkan karena begini, tapi harus kita kembalikan kepada siapa dulu? Kepada Allah. Itu sebagai bukti iman kita bahwasanya yang mengatur alam semesta adalah Allah, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata beliau, wa tauhidul uluhiyah tauhiduhu bi af'alil ibad, ya. Adapun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah atau tauhidul uluhiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan hamba kepada Rabb-Nya, ya. Makanya kalau kita lihat di dalam al-usul as-salasah, ya, yang harus kita ketahui oleh seorang muslim dan muslimah apa? Mempelajari beberapa hal, ya. Ta'allumu arba'i masaila. Di antara yang pertama apa? Annallaha razaqana. Kita harus yakin yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah. Wa khalaqana, dia menciptakan kita. Walam yatrukna hamalan, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan dia mengutus rasulnya. Tujuannya apa? Supaya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita diciptakan, diberikan rezeki, ya, sampai akhir hayat kemudian dimatikan, itu bukan suatu yang sia-sia. Walam yatrukna hamalan, ya, bukan meninggalkan kita sudah begitu saja, tetapi apa? Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya adalah supaya kita menjadikan syariat beliau dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan, ya, di antara perbuatan-perbuatan hamba yang harus dilakukan kepada Allah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana di dalam hadis Abu Dzar, ya, atau Muaz bin Jabal, ketika dia ditanya, "Ya Muaz, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kemudian kata Muaz apa? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya enggak tahu ya Rasul. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Adalah agar dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan pernah mengazab, ya, yaitu orang-orang yang dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini diantaranya kata beliau, apa yang dimaksud dengan perbuatan hamba kepada Allah, ya. Beliau mengatakan kad du'a wal khaufi wal raja'i wat tawakkul wal isti'anati wal isti'adzah wal istighatsah wal dhahabi wan nazri wa ghairiha min anwa'il ibadah. Di antara yang disebutkan contoh daripada perbuatan hamba yang menunjukkan itu adalah sebagai bentuk penghambaan diri kepada Rabb-nya adalah yang pertama kata beliau seperti ad-du'a, ya. Jadi adalah doa. Jadi doa itu bahkan ibadah yang paling agung, ya. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami melakukan ibadah, menyembah Allah, ya. Maksudnya dengan ibadah yang sudah ditentukan, misalnya salat, kita zakat, kita puasa, kita berhaji, itu sudah ditentukan. Dan juga apa yang kedua? Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, yaitu apa? Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doa itu merupakan ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan, ya, bahwasanya kebanyakan orang-orang itu mempersekutukan Allah di dalam masalah doa, itu sangat banyak, ya. Sebagaimana di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yadurruka wa la yanfa'uka." Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Janganlah kamu menyeru, meminta, berdoa, ya, kepada sesuatu yang dia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat bagi kamu, dan kalau kamu terus melakukannya maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Orang yang musyrik, ya, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi banyak sekali, ya, yang terjerumus di dalam syirik di dalam doa. Makanya kebanyakan dalam Al-Quran itu menjelaskan, ya, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Jin, ya. Misalnya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyeru berdoa kepada yaitu Allah Subhanahu wa taala bersamanya dengan yang lain, maksudnya mensekutukan, ya. Dan banyak sekali kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya kata beliau wal khauf, dan juga rasa takut, ya. Maka rasa takut yang mutlak itu harus kita berikan kepada Allah, ya. Dan di dalam pembahasan masalah takut, maka takut ini dibagi menjadi 3. Ada khauf yang dia mamnu', ya, yang dilarang, yaitu takut yang dia menjadikan dirinya tunduk, hina, ya, bahkan dia tidak beribadah karenanya, maka ini takut yang tercela. Ada takut yang tabi'i, dan ini dibolehkan dan boleh-boleh saja, ya. Di antaranya apa? Misalnya antum takut, ya, dengan ular. Antum takut nggak sama ular?
Ada ular kemudian antum lari, saya takut dengan ular, maka ini takut yang tabii. Atau seseorang ya, biasanya ummahat ada kecoa, kemudian dia teriak-teriak takut. Boleh nggak ini? Boleh. Misalnya tiba-tiba pintu itu ya terbuka, kemudian keluar ada singa, antum takut nggak? Ana yakin satu masjid ini pada lari semua. Kira-kira syirik nggak itu? Ya. Maka itu tidak termasuk, karena termasuk takut yang tabii. Setiap manusia diberikan rasa takut ya kepada hal tertentu yang bisa jadi kepada orang lain tidak takut. Misalnya ada yang takut pegang cacing ya karena geli ya, saya takut ya. Tapi yang lain nggak dipegang-pegang, dipotong-potong, nggak ada masalah. Ya. Jadi itu sesuatu yang nisbi dan itu dibolehkan. Kemudian takut yang terpuji adalah takut di dalam masalah ibadah ini ya. Bagaimana seseorang dia harus takut hanya kepada Allah yang menimbulkan ketundukan, kepatuhan ya, yang menyebabkan dia harus patuh, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak dia menjaga salatnya? Kenapa? Karena saya takut kalau saya meninggalkan salat maka saya termasuk apa? Termasuk yaitu orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakor ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan apa? Qalu lam naku minal musallin. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakor ya, dikarenakan apa? Mereka mengatakan kami dulu tidak melakukan salat. Jadi ketika ada seseorang yang dia takut tidak meninggalkan salat karena saya takut masuk neraka sakor, maka ini takut yang terpuji ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan di antara dalilnya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman, ya. Bahkan di antara sifat daripada orang yang berilmu ulama itu adalah mereka yang senantiasa khasyatullah, ya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang memberikan apa? Ketundukan, kepatuhan, yang membuat mereka menjadi berhati-hati ya, dan senantiasa menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambaku hanyalah siapa? Hanyalah ulama. Ulama itu siapa sih? Bukan itu yang ijtima itu, bukan. Ya, ulama itu sifat ya. Jadi tidak digambarkan ya bahwasanya ulama itu ya itu, tidak. Tetapi adalah setiap orang yang punya rasa takut khasyah kepada Allah, maka dialah termasuk orang-orang yang ulama, yang alim, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan meskipun kita ilmunya biasa-biasa saja, tetapi rasa takut kita kepada Allah ya, yang menimbulkan kita tunduk patuh menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka kita termasuk ke dalam golongan ulama ya. Jadi dikatakan juga oleh para imam, al ilmu laysa bi kasrati riwayah walakin al ilmu khasyatullah ya. Dikatakan bahwasanya ilmu itu bukan dengan kita menghafal banyak riwayat, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, meskipun itu juga baik ya. Seseorang akan berilmu dengannya ketika dia mengamalkannya ya. Makanya di dalam hadis-hadis disebutkan ilmu yang bermanfaat itu tatkala ilmu itu diamalkan. Jadi banyak yang memuji tentang ilmu ya. Misalnya yarfa'illahu alladhina amanu wa amilus salihati, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Maka pujian kepada ilmu tersebut adalah apabila ilmu itu diamalkan ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antaranya lagi kata beliau warraja, yang mana seseorang dia hanya berharap kepada Allah ya. Dan ini ada keterkaitan juga dengan doa. Ketika seorang berdoa dia benar-benar berharap hanya kepada Allah, maka ini termasuk ibadah ya. Mengharapkan surga ya, mengharapkan mendapatkan tempat yang mulia nanti di surga, maka ini termasuk harapan yang bernilai ibadah ya. Sebagaimana juga kata Allah Subhanahu wa taala contohnya aja
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik ya pada diri Rasulullah liman kana yarjullah. Barang siapa yang dia berharap kepada Allah ya. Kan yarjullah wal yaumal akhir, dan hari akhir, dan juga dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Contohnya lagi yang ada dalam surat Al-Kahfi. Gimana, Pak? Gimana ayatnya? Dalam surat Al-Kahfi ada yang hafal? Ayat yang terakhir. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang dia berharap untuk bertemu dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal yang saleh. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya. Jadi itu diantara ar-raja, mengharap untuk bertemu Allah, untuk bertemu dengan ya, dengan siapa kalau antum mau di surga? Pasti dengan bidadari. Ya, ada 70 lagi. Waduh, tinggal pilih. Insyaallah. Ya, jadi itu diantara ar-raja, maka dia bisa menjadikan nilai ibadah. Dan seseorang harus berharap ya, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya di dalam dia berdoa, dia berharap hanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya wat tawakkul ya. Apa tawakkul itu? Yaitu tawakal ya. Ya, seseorang bertawakal, menyandarkan urusannya kepada Allah, maka ini juga merupakan ibadah. Ketika sudah mentok ya, kemudian apa? Ya dia serahkan urusannya kepada Allah, maka itu bentuk tawakal. Di antara dalilnya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jika kamu sudah membulatkan tekad, berazam ya, menguatkan dirimu, maka kemudian apa? Fatawakkal, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang dia tawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya ya. Maka ini juga harus menjadi keyakinan seorang mukmin dan muslim, kalau dia bertawakal bahwasanya Allah lah yang akan menjamin urusannya ya. Kita sudah berusaha dengan sangat kuat ya, sudah berikhtiar, kemudian kita serahkan kepada Allah, maka yakinlah Allah yang akan mencukupinya, Allah yang akan menjaminnya ya. Ya, termasuk di antara sifat orang mukmin adalah dia tidak hanya menyandarkan kepada dirinya, ikhtiarnya saja ya. Ini tidak akan berhasil kecuali dengan usaha saya, tidak ya. Tetapi setelah dia berusaha keras, yaitu kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kata Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ya, apa? Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, alal hayyil ladzi la yamut ya. Kepada zat yang dia hidup tidak pernah mati ya. Kalau kita bertawakal kepada manusia ya, menyerahkan urusan kepada manusia, maka manusia punya keterbatasan. Dia punya sifat akan mati, tapi Allah itu zat yang tidak pernah mati dan dia hidup selama-lamanya ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tawakal. Kenapa hanya kepada Allah? Karena Allah Al-Hayyu la yamut ya. Allah Maha hidup dan dia tidak pernah mati. Selanjutnya juga kata beliau wal isti'anah, di dalam kita meminta tolong sama, ini berkaitan dengan doa juga ya. Jadi meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaitannya adalah di sini meminta pertolongan ya. Jadi hanya kepada Allah, sebagaimana dalilnya adalah ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah, dan kalau kamu minta tolong, hanyalah minta tolong kepada Allah. Pertanyaannya, boleh enggak ana minta tolong sama antum? Boleh. Syirik enggak? Kenapa tidak? Ya, karena bisa melakukannya. Kemudian dalam hal yang dia mampu. Kalau anda minta kepada antum, panjangkan umur saya, bisa? Tidak bisa. Maka antum tidak boleh, bisa syirik nanti. Saya minta ya supaya saya dikasih rezeki yang banyak. Kalau dikasih duit boleh.
Antum minta duit sama orang, tapi antum minta tolongnya supaya tiba-tiba dikasihkan rezeki, maka tidak boleh. Karena urusan rezeki di sisi Allah. Tapi kalau antum pinjam duit, maka itu bukan minta tolong, isti'anah di sini, bukan. Tapi antum ngutang. Jadi berbeda antara isti'anah dengan pinjam duit, ya. Jadi minta tolong yang dibolehkan yaitu dalam perkara yang seseorang itu mampu dan dia dalam keadaan hadir, ya. Atau kalaupun tidak hadir, dia masih hidup, tidak mati. Maka seseorang ketika dia meminta kepada yang sudah mati, maka ini tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat, makanya dia bisa menyebabkan kesyirikan, ya. Apa dalilnya? Yang barusan kita sebutkan, ya. Wala tad'u min dunillah ma la yadurruka wala yanfa'uka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh zalimin. Janganlah kamu meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat. Kalau orang sudah mati bisa memberikan manfaat? Tidak. Bahkan untuk dirinya saja tidak akan bermanfaat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu." Ya, jika manusia dia mati maka terputus semua amalnya. Untuk manfaat kepada dia sendiri tidak bisa, lalu bagaimana kepada orang lain? Ya, itu logika sederhananya, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya kata beliau, wal isti'adzah. Apa isti'adzah? Ai talabul auz, yaitu meminta perlindungan. Ya. Jadi kita minta perlindungan itu termasuk ibadah. Maka ketika seseorang dia meminta perlindungan kepada jin, kepada syaitan, maka termasuk ke dalam kesyirikan, ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diajarkan, ya, di dalam surat-surat muawwidzatain. Apa muawwidzatain? Ya. 2 surat yaitu yang kita gunakan untuk meminta pertolongan. Surat apa, Pak? Al-Falaq dan An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, ya, min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Itu meminta auz, ya, yaitu meminta perlindungan dari apa? Al-Falaq. Al-Falaq itu apa? Dari subuh, ya. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang dia ciptakan, yaitu makhluk-makhluknya. Kemudian apa? Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari malam ketika dia semakin gelap, ya. Kita berlindung juga nanti semakin malam, ya. Kemudian wa min syarrin nafatsati fil uqad, dari nafasat, yaitu siapa? Bahasa kitanya itu nenek sihir, ya. Nafasati fil uqad, yang dia meniup-niupkan di dalam buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga dari orang-orang yang hasad ketika dia dengki, ya. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah, maka ini merupakan ibadah, ya. Dalam hal manusia tidak mampu melindungi kita, ya, jadi berkaitan dengan kemampuan, ya. Ketika manusia tidak bisa, maka tidak boleh diserahkan kepada manusia. Misalnya kita berlindung dari kezaliman seseorang, maka boleh meminta perlindungan. Tetapi dalam kaitannya meminta perlindungan, ya, misalnya dari gangguan apa tadi, ya, dari syaitan, dari kejelekan, maka harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga istighasah, ya, ini yang sangat populer, ya, istighasah. Maka istighasah ini dia sebenarnya berbeda, ya, dengan misalnya kita isti'anah meminta tolong. Tetapi istighasah maka dia lebih pada keadaan yang genting sebenarnya, ya. Misalnya di dalam peperangan, ya, dan termasuk di antara doa yang mustajab adalah seseorang beristighasah ketika sedang perang berkecamuk, ya. Misalnya ditakdirkan, ya, ada kaum muslimin dengan orang kafir, ya, kemudian sedang berkecamuk perang, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan, al-ghaus, ya. Maka di situ waktu-waktu yang mustajab, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan pertolongan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika kamu meminta al-ghaus, pertolongan, maksudnya dalam keadaan yang genting, yang sangat, yang mendesak, maka niscaya akan fastajaba lakum, akan dikabulkan, akan diijabah bagi kalian, ya. Azan. Oh, udah lewat. Tafadhal azan dulu, ya.
Kita sambung sedikit. Ya, kita lanjutkan sedikit. Kemudian selanjutnya kata beliau wadzabhi, dan begitu juga di dalam masalah menyembelih. Ya. Jadi sembelihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang menyembelih untuk selain Allah. Kecuali tujuannya adalah untuk menghormati tamu, ya, untuk sedekah, boleh, tapi tetap menyembelihnya dengan nama Allah. Ya. Jadi sembelihan kalau tidak disebut nama Allah atau diberikan kepada selain Allah, itu maksudnya sembelihan itu apanya? Itu menumpahkan darahnya, ya. Jadi dia sembelih, dia tumpahkan untuk selain Allah, maka itu kesyirikan, ya. Maka tidak boleh menyembelih seseorang kepada untuk selain Allah, untuk jin, untuk syaitan, ya, untuk tempat-tempat tertentu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dalilnya adalah apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, maksudnya adalah sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu di dalamnya. Ya. Dan di antara dalilnya juga adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa dia menyembelih, menumpahkan darah seekor hewan, ya, untuk kepada selain Allah, ya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kemudian selanjutnya wan nazar, begitu juga nazar. Ya, misalnya apa nazar? Kalau saya bisa punya rumah, saya akan begini. Kalau saya begini akan begini. Itu nazar. Maka seseorang ketika dia bernazar harus niatnya karena Allah, tidak boleh dia nazar untuk selain Allah. Ya. Dan hal ini juga sebagaimana apa namanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara li yuti Allah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia bernazar untuk taat kepada Allah, falyuti'hu, maka hendaklah dia mentaatinya, ya, maksudnya bernazar di dalamnya. Wa man nazara li ya'si Allah fala ya'si, dan barang siapa yang dia bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia memaksiatinya, ya. Jadi nazar hanya untuk ketaatan, ya. Meskipun seseorang memperbanyak nazar, itu hukumnya makruh. Antum dikit-dikit supaya dikabulkan antum nazar, ya, seakan-akan antum memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tidak akan begini kecuali kalau kamu sudah kabulkan, seolah-olah seperti itu, ya. Maka seseorang yang memperbanyak nazar, ya, itu hukumnya makruh dan disifati dengan orang yang paling bakhil,
yang pelit beramal. Dia tidak beramal kecuali apa? Setelah dia bernazar, setelah dikabulkan ya keinginannya, baru dia beribadah, baru dia berbuat kebaikan. Ya. Kemudian kata beliau, wa ghairiha min anwa'il ibadah, dan selainnya ya yang sangat banyak dari jenis-jenis ibadah, allati yajibu ifraduhu biha, yang wajib terhadap ibadah tersebut adalah untuk hanya memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meniatkannya yaitu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusrafu minha syai'un li ghairihi, dan tidak boleh diberikan ya dari ibadah tersebut sedikit pun kepada selain Allah ya, maksudnya niat untuk ibadahnya kepada selain Allah. Walau kana malakan muqarraban, meskipun kepada malaikat yang paling dekat, misalnya malaikat siapa? Jibril ya. Au nabiyan mursalan, atau nabi-nabi yang diutus, Nabi Muhammad diberikan, tidak boleh ya. Dia minta tolong, madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah, maksudnya apa? Dia minta-minta kepada Rasul, padahal Rasul sudah wafat. La yanfa'uka wa la yaduruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin ya. Fadlan amman siwahuma, terlebih lagi kepada selain malakan muqarraban au nabiyan mursalan. Kepada malaikat yang paling dekat saja yaitu malaikat Jibril tidak boleh, kepada nabi saja tidak boleh, lalu bagaimana terhadap yang selain keduanya ya, maka lebih tidak boleh lagi ya. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan mudah-mudahan bismillah pada pertemuan yang berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.